Santara Sukabumi, balik lagi di acaranya Sadayana, salam dari yang lainnya. Dan sudah informasikan yang udah juga spill bahwasanya hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama KPU Provinsi Jawa Barat. Dan sudah hadir nih rekan Santara Sukabumi di studio El Mitra, ada bapak-bapak dari KPU Provinsi Jawa Barat. Selamat siang Bapak, sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Siang ya. saja. Siang juga Bapak, kita kenalan dulu nih rekan Santara Sukabumi ya, dengan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Ada Bapak Jujun Jamaluddin selaku Ketua Timsel. Selamat siang Bapak. Siang. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ada Bapak Widi Cakrawan juga selaku sekretaris ya Pak. Gimana perjalanan ke Sukabumi Bapak dari Bandung ya? Lumayan Lumayan belak. Iya betul, belok ya. Ada Bapak Muhammad Arkon juga selaku anggota Timsel. Selamat siang Bapak. Ada juga Bapak Yusuf Wibisono selaku anggota Timsel juga Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Kalau Santara Sukabumi juga mungkin ini ada yang mau bertanya-tanya. Tadi juga sempat ada yang bertanya katanya pengen ikutan talk show KPU di di Radio El Mitra tuh lewat mana ya? Tenang aja, kita streaming melalui Instagram dan juga Facebooknya El Mitra. Jadi buat teman-teman yang mungkin kayak bingung nih karena nggak ada radio, bisa langsung ke media sosial kita ya. Ataupun juga buat rekan El Mitra yang ada di rumah pengen bergabung, kita juga nanti akan membuka layanan interaktif di akhir ya. Tentunya bisa bergabung di Facebooknya El Mitra Spasi dan juga di WhatsApp, telepon dan SMS di 21 ya. Dan kita langsung aja nih, seperti tema hari ini rekan Santara Sukabumi yaitu sosialisasi pendaftaran calon anggota KPU di Provinsi Jawa Barat periode 2023-2028 jabat 3 Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan juga Kota Depok rekan Mitra. Mungkin ini seputar tugas dan fungsi tim seleksinya akan dijelaskan langsung oleh Ketua Timselnya, ada Pak Jujun ya Pak, silahkan dulu. Terima kasih Mbak Caca. Caca. Mojang Sukabumi. Selamat siang para pemirsa Radio El Mitra dimanapun berada. Perkenalkan, kami dari tim seleksi Jabar 3 meliputi wilayah KPU Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kota Depok. Izinkan kami perkenalkan dulu, saya sebagai Ketua Tim Jabar 3, Jujun Jamaluddin, kemudian Sekretaris Tim Jabar 3, Kang Widi Cakrawan, kemudian ada anggota Timsel, diantaranya ada Bang Yusuf Wibisono, kemudian juga ada Bang Muhammad Arkon, dan yang kelima itu Pak Tatang Starudi. Maaf sebelumnya beliau tidak bisa hadir karena tertutup. Tim seleksi ini dibentuk oleh KPU RI berdasarkan keputusan KPU nomor 536 tahun 2003 tentang keanggotaan tim seleksi di 91 kabupaten kota yang tersebar di semua provinsi di Indonesia. Dan untuk Timsel Jawa Barat sendiri ada 4, terbagi 4, mulai dari Jabar 1 meliputi Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, kemudian Karawang dan Purwakarta. Kemudian Jabar 2 meliputi Kabupaten Bandung Barat, Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Dan kami tim Jabar 3 tadi sudah sampaikan mulai dari Kabupaten Tasik, Kota Tasik, kemudian ini mulai kerja kami itu mulai tanggal 1 Juni 2023. Kami diberi waktu 2 bulan namanya. Tim seleksi ini mulai dari melakukan tugasnya memberikan pengumuman terkait dengan seleksi pendaftaran anggota KPU Kabupaten Kota di wilayah Jawa Barat, khususnya kami di Jabar 3, kemudian melakukan penelitian administrasi. Kemudian juga selanjutnya itu kami melakukan tahapan seleksi tertulis dan psikologi, kemudian tes kesehatan, wawancara, dan Timsel ini sampai pada akhirnya kami mengambil peserta yang itu 2 kali kebutuhan
anggota KPU Kabupaten Kota, yaitu 10 besar yang sampai tahap itu kami lakukan. Selanjutnya 10 besar ini kami ajukan ke KPU. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan secara umum gambaran dari tugas dan fungsi tim seleksi. Ya. Oke, terima kasih untuk Pak Jujun ya, tadi sudah disebutkan beberapa tugas dan juga fungsi dari tim seleksi KPU Provinsi Jawa Barat ya. Dan Pak, ini kenapa sih KPU ini diganti? Apakah ada masa periodenya? Oke. Untuk periodisasi KPU sendiri kabupaten kota itu 5 tahun. 5 tahun. Jadi setiap 5 tahun ada pergantian rekrutmen anggota KPU baru. Nah, ini itu dilakukan sebagai bagian dari estafet dan integrasi supaya berkeberlangsungan sistem kepemiluan di kita. Jadi 5 tahunan ini setiap tahun anggota KPU Kabupaten Kota ini akan diganti. Jadi periodisasinya 5 tahun sekali. Itu mungkin ya. Oke, jadi 5 tahun sekali ya periodisasinya. Dan juga dalam mitra seantara kami itu sudah disebutkan oleh Pak Jujun Jamaluddin banyaknya mengenai tugas dan juga fungsi tim seleksi dari mitra. Nanti kita akan masuk mungkin ke pengumuman dan juga tahapan seleksinya pada antara kami ya, yang mungkin sebenarnya ada yang penasaran juga, yang pengen jadi anggota KPU juga mungkin ya, karena ini akan ada pendaftarannya, betul Pak? Betul. Ya. Ini sistem seleksi pendaftaran anggota KPU Kabupaten Kota sistemnya terbuka. Oke, terbuka. Silakan semua anak-anak putra-putra terbaik di Jabar 3 ini, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, mendaftarkan diri melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi Si Akbar. Jadi dalam proses rekrutmen seleksi anggota KPU Kabupaten Kota ini menggunakan sistem teknologi informasi, yaitu melalui aplikasi Si Akbar, dan yang keduanya tentu mereka harus mengirimkan hak filenya ke tim seleksi Jabar 3, harus yaitu dikirimkan ke sekretariat. Di sekretariat kaminya dipusatkan. Untuk sekretariat Jabar itu ada di Hotel Newton, Jalan R.M. Marta Dinata, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Jadi untuk hak-haknya harus dikirim ke sana. Tetap. Tapi pertama harus dilakukan dulu adalah mengisi dulu atau membuka aplikasi Si Akbar dulu terlebih dahulu. Contohnya secara online. Jadi wajib sekali untuk download. Wajib. Jadi tahapan pertamanya itu harus membuka aplikasi Si Akbar dulu. Baru kemudian mengirimkan persyaratan atau dokumen fisiknya ke sekretariat. Tadi sudah disampaikan. Ya. Terima kasih untuk Pak Jujun ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi lebih detail mungkin dalam selepas yang berikut. Kemudian nyasar di 95 FM, Rekalitas Antara Sukabumi, Talkshow Radio bersama KPU Provinsi Jawa Barat, Pemilu Sarana Integritas Bangsa. Rekan mitra ya, kita balik lagi masih bersama teman-teman dari KPU Provinsi Jawa Barat, dan untuk rekan mitra seantara Sukabumi dan juga Cianjur mungkin ya yang lagi stay tune di sore hari ini, boleh banget yang mau gabung juga boleh. Jangan lupa untuk simak terus ya, dan nanti kita juga di akhir akan ada layanan tanya jawab interaktif ya. Tadi mungkin udah sedikit di-spill nih mengenai seleksi atau pendaftaran calon anggota KPU-nya. Nah, kita akan beralih nih ke Pak Yusuf ya, Bapak, mengenai pengumuman seleksi bakal calon KPU di Jawa Barat periode 2023-2028 Jabar 3 ini mungkin seperti apa, akan dilaksanakannya kapan gitu Pak untuk pengumuman seleksinya? Terima kasih Teh Eca. Caca. Baik, terima kasih Teh Caca. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Radio El Mitra dimanapun berada. Jadi karena memang mesti harus kita sosialisasikan sebagai bagian daripada tugas kita juga ya Pak ya, bahwa pengumuman itu atau pengumuman seleksi ini salah satu dari tahapan pemilu. Yang pengumuman itu kita sudah buka, tadi sampaikan ketua, sudah dibuka mulai tanggal 13 Juni. Jadi 13 Juni
persyaratannya itu Anda harus masuk memang ke Siakma, karena disitulah pintunya. Jadi 19 Juni, 13 Juni sampai dengan 24 Juni untuk pendaftaran ya. Jadi sekali lagi bagi setiap warga putra putri terbaik di Jabar 3 ya tadi ya, Kabupaten, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok, silakan Anda mendaftarkan diri sampai dengan tanggal 24 pukul 23.59. Semuanya ditutup proses pendaftarannya. Jadi pengumumannya dilakukan dari mulai tanggal 13. Roadshow-nya itu sebenarnya diagendakan sampai tanggal 19. Sampai tanggal 19. Ini merupakan bagian daripada proses sosialisasi. Dan tadi akan ada 2 kota berarti ya? Jadi ada 2 kota yang akan kita datangi. Yang pertama di Sukabumi, tepatnya di Elmitra ini, dan nanti akan kita besok tepatnya hari Senin kita akan melakukan press conference di Kota Depok untuk bisa menjangkau semua warga kan gitu. Ini pengumuman ya. Jadi pengumumannya sudah kita lakukan tanggal 13 dan kita punya waktu sampai tanggal 19 untuk sosialisasi. Sedangkan untuk pendaftarannya sendiri sampai tanggal 24 Juni. Nah, ini perlu diperhatikan ini 24 Juni nanti kalau nggak daftar ya peluangnya untuk tahun 2003-2028 sudah tertutup gitu ya. Ini ya sekali lagi disampaikan kepada para warga. Gitu Caca. Apalagi Caca? Oke, ini juga tadi akan ada serangkaian tes juga berarti ya Pak? Baik. Jadi sekaligus kami akan menjelaskan ya bagaimana tahapan-tahapan seleksi calon anggota KPU di kabupaten kota di se-Indonesia. Jadi yang pertama adalah pengumuman peserta atau pendaftaran peserta atau namanya penerimaan sama. Jadi pendaftaran penerimaan dan sekaligus di dalamnya ada pengumuman. Dari pengumuman atau dari pendaftaran itu di siapa dan sekaligus berkas nanti akan kita ulas apa saja persyaratannya. Itu akan kita saring melalui penelitian administrasi. Jadi nanti tim sel akan melakukan pemeriksaan berkas. Apakah semua yang mencalonkan mendaftarkan itu memenuhi syarat untuk diloloskan. Jadi ada kelulusan itu kita melakukan penelitian berkas namanya penelitian administrasi. Dan itu akan kita mulai setelah tanggal 24. Jadi 24 itu kita akan melakukan penelitian berkas. Nah, dalam penelitian berkas itu ada penilaian. Ada penilaian juga? Ada penilaian. Jadi ada yang kemudian memenuhi syaratnya penilaiannya tinggi. Strata atau tingkat pendidikannya tinggi, misalnya S3 nilainya besar. Berpengalaman di pemiluan nilainya besar. Berpengalaman dalam menulis jurnal, buku, juga nilainya akan bertambah. Itu akan kita berikan nilai. Nah, maksimal yang diterima kelolosannya itu adalah 20 kali kebutuhan per kabupaten kota. Jadi 100 di maksimal itu. Kalaupun memenuhi syarat, misalnya ada pendaftar 130. Nah, setelah ada nilainya, maka yang kita terima hanya 100 sesuai dengan tingkat penilaian tadi. Di ranking gitu. Kita ranking mana yang tertinggi 100 besar itulah yang kemudian akan kita saring kemudian. Nah, itu tahap pertama penelitian administrasi. Setelah penelitian administrasi masuklah maksimal 100 berarti ya 20 kali kebutuhan tadi. Itu harus melalui namanya CAT, computerized analisis test itu ya. Jadi itu ada aspek uji tertulis kalau istilah ininya. Jadi di situ ditanyain tentang kebangsaan, tentang kepemiluan, kepartaian. Ini kan anggota KPU ya, mesti harus wawasannya harus luas. Ya, nilai CAT. Jadi tes CAT. Setelah tes CAT ada tes psikologi. Jadi itu dalam satu rangkaian. Jadi CAT langsung ya tes psikologi. Setelah CAT dan tes psikologi kita juga melakukan penilaian.
apakah dia lolos atau tidak. Nah, kelolosan CAT dan psikologi itu hanya 20 orang. 20 orang. Oke, 20 orang. 20 orang dari 100 yang maksimal Dari 100, tadi, ya. nanti kita saring lagi menjadi hanya 20. Nah, itu berat itu. Jadi memang harus benar-benar serius belajarnya, CAT-nya, psikologinya juga harus belajar biar nilainya bisa. Ya, jadi hanya 20. 20 inilah masuk ke tahap akhir. Yang pertama tes kesehatan. Nah, tes kesehatannya harus lulus. Kalau tes kesehatan nanti nggak lulus, berarti sudah tidak bisa lulus. Tes kesehatan itu menentukan ya, tidak bisa ditoleransi. Nah, setelah tes kesehatan lulus, dinyatakan lulus, baru masuk pada tes terakhir, tes wawancara. Yang 20 orang tadi, 20 orang ya. Yang 20 orang di tes kesehatan, kalau lolos semua, berarti kita langsung panggil untuk wawancara. Nah, dari 20 disaring menjadi 10 orang. Itulah yang nanti akan kita sampaikan rekomendasi hasil tim seleksi yang disampaikan kepada KPU. Oke, dan itu yang nantinya akan menjadi anggota KPU di wilayah Jabar 3 berarti. Jadi dari 10 yang kita sampaikan tadi akan dipilih 5 komisioner. Dipilih lagi, masih iya. Dipilih lagi, oke. Melalui fit and proper tes yang dilakukan KPU RI. Jadi setelah kita serap, kita saring 10 orang, kita sampaikan kan, nanti dilakukan uji kompetensi lagi. Ya. Dan itu akan hanya dipilih 5. Hanya akan ada 5. Hanya akan 5. Kan keanggotanya 5 orang. Iya, oh iya. Nah, jadi kita sampaikan ketua tadi, kita hanya sampai 10 rekomendasi, kita sampaikan ke KPU RI dan KPU RI akan memutuskan dari 10 itu dipilih 5 komisioner tetap KPU Kabupaten Kota. Jadi singkat ceritanya tahapannya itu. Begitu, Caca. Ada lagi? Aku tuh penasaran kalau boleh. Misalkan untuk usianya nih. Nanti persyaratan dong. Oh itu nanti persyaratan. Ini nggak ini berarti. Jadi pengen ikutan gitu. Iya, nggak sabar namanya. Ini kan proses seleksi dulu. Nanti persyaratannya nanti disampaikan Dokter Anton ya. Tapi yang pasti ini ada cukup sih untuk seleksi ya. Seleksi tetap harus belajar dulu ya Pak ya. Harus belajar dulu karena memang sangat berat. Nggak bisa kayak keberuntungan nggak bisa, harus belajar tetap ya. Kita terbuka, memilih yang berintegritas, memilih kecakapan tentu saja yang kemudian menjadi harapan kita semua kan. Mudah-mudahan dengan proses yang baik melahirkan profesional yang baik. Iya betul, amin. Dan juga buat rekan anggota yang mungkin pengen ikutan nih KPU, mau jadi KPU, jangan sering overthinking ya. Di sini ada tes psikologi nanti. Oh iya. Ya, jangan kebanyakan overthinking. Paling galau nggak boleh. Ya. Oh nggak boleh galau. Aduh, itu akan mempengaruhi sekali ya. Ya, jadi yang quarter life crisis mundur dulu deh. Oke, rekan kita Santara itu sedikit banyaknya mungkin ya tahapan seleksinya sudah dijelaskan sama Pak Yusuf. Nanti kita akan kembali ngobrolin mengenai tadi dokumen persyaratan, ada prosedur persyaratannya juga mungkin nanti ya. Lepas yang berikut ini rekan kita, jangan kemana-mana, saya jadi Silomita mendengarkan suara ini. Ingat Sukabumi, ingat Elmitra, Realita Santara Selmi masih di talk show bersama KPU Provinsi Jawa Barat Pemilu Sarana Integrasi Bangsa ya. Tadi udah dijelaskan ya mengenai pengumuman dan juga tahapan seleksinya apa saja gitu kan Realita Santara Selmi yang mungkin kita sekarang akan sebelum ke dokumen persyaratan. Ini prosedur pendaftaran calon anggota Komisi Pemilihan Umumnya dulu ini mungkin seperti apa akan dijelaskan oleh Pak Arkon selaku anggota tim SEL. Silahkan Bapak. Ya baik, Caca dan rekan-rekan Elmitra. Jadi tadi kan sudah dijelaskan sebenarnya oleh Ketua dan Bang Yusuf terkait secara komprehensif ya dalam proses itu, dan itu menjadi mutlak. Apalagi yang akan saya jelaskan ini sifatnya teknis memang, tapi teknis administrasi itu kita sering luput sebagai warga negara, sering meremehkan, gitu. Tapi itu bisa menggagalkan. Jadi ada orang yang dia siap di CRT, dia siap di psikotes, tapi ternyata pendaftaran administrasinya salah atau cacat, artinya tidak lulus.
Artinya percuma. Jadi poin yang kita sampaikan sebagai tim sel, poin pertama itu administrasi. Nah, itu yang ini. Saya mulai dari ini syaratnya, karena tadi kayaknya saya udah pancing persyaratan calon anggota KPU. Jadi saya brief aja gitu ya, nanti kita ngobrol-ngobrol. Nah, yang pertama itu dia harus warga negara Indonesia. Dan ini mutlak dan absolut. Jadi nggak mungkin warga negara asing yang belum berKTP Indonesia untuk daftar. Jadi dia menjadi mutlak. Yang kedua itu pada saat pendaftaran berusianya itu paling rendah 30 tahun ketika dia mendaftar. Yang kita ngobrol-ngobrol tadi, ketika mendaftar dia harus berusia 30 tahun. Jadi bukan 30 tahun ini ya, bukan dia ketika mendaftar minimum itu. Nah, ini kan orang sering menjadi kontra ini di tengah-tengah, kok kami udah masuk bulannya nggak bisa, karena itu kalau kata bahasa kami ini sesuatu yang nggak bisa diperdebatkan, dipertanyakan, karena sifat organisasi absolut. Lalu yang selanjutnya misalnya setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan, itu normatif lah ya. Dia ketika dia berKTP, dia berwarga negara, pasti dia dianggap sudah memenuhi kriteria yang ketiga. Nah, yang berikutnya itu mempunyai integritas, kepribadian yang kuat, jujur, dan adil. Nah, interpretasi dari poin 4 ini ada. Jadi memang kalau kita baca misalnya integritas, apa barometer nanti ada di bawah. Jadi setiap poin ini, poin 1, kedua, nyangkut ketiga, jadi kayak pasar. Jadi 1 itu ke bawah selalu makin merujuknya, misalnya ya, soal integritas segala macam. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan, dan kepartaian. Ini yang dibilang Bang Yusuf tadi. Poin nilainya interpretasi dari pasal ini kira-kira gitu. Jadi poin ini interpretasinya di situ. Jadi ketika orang punya experience sebagai penyelenggara pemilu, misal dia pernah PPK, dia pernah PPS, nah itu nilai tentu nggak sama dong dengan yang tidak sama sekali punya experience. Kenapa itu dihadirkan? Agar kata-kata jujur dan adil. Jadi kita punya barometer yang sama dalam penilaian. Kami kan 5 nih tim sel. Tim sel kan nggak bisa sewenaknya dewe orang Jawa, nggak mungkin. Dia punya barometer, jadi kita 5 ini kerjanya itu udah pakai ukuran. Nah, ini ukuran ini menjadi untuk menginterpretasikan arti dari jujur dan adil proses seleksinya. Nah, selanjutnya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah, itu interpretasi yang di atas tadi. Jadi nggak mungkin penyelenggara pemilu sakit, karena dia menghadapi kepemiluan itu, kalau kata ketua KPU dia nggak ada jam kerjanya. Kalau kita di luar punya jam kerja, pulang pergi jam 7.15, pulang jam 4.15. Kalau penyelenggara pemilu itu nggak punya sebenarnya, karena dia memang harus kuat secara fisik, psikis, dan tentunya intelektual atau knowledge. Nah, ini ada di sini, nanti dibuktikan dengan dia lulus psikotes di Angkatan Darat, psikotes Angkatan Darat, lalu tes kesehatan, dan itu sangat ketat. Jadi nggak mungkin itu udah dibuat-buat, nggak mungkin. Nah, itu udah pasti jujur, pasti hasilnya pasti jujur. Nah, yang selanjutnya itu mengundurkan diri. Nah, ini poinnya penting. Saya ulangi lagi, mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon. Jadi kurang lebihnya kalau kemarin dia nyalek udah nggak usah daftar. Oh, oke. itu udah nggak mungkin bisa itu. Kira-kira begitu. Jadi kalau kemarin 5 tahun dia nyalek, dibilang kan tinggal 2 bulan lagi, nggak bisa. Agar apa? Jujur dan adil, dan secara kompetensi dia cukup syarat. Itu kerja tim sel. Jadi kita ini tugasnya nggak bisa semena-mena kita. Ini patokan kerja kita, akan menghadirkan integritas, transparansi. Jadi KPU yang nanti betul-betul di prosesnya sudah transparan. Nah, selanjutnya yang saya anggap juga penting, misalnya bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi anggota KPU kabupaten kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Jadi dia mengundurkan diri itu apabila terpilih. Jadi dia mundur. Misalkan ya, Kang Widi dia sedang megang organisasi ormas kemasyarakatan gitu. Dia kemudian dalam proses dia berseleksi, dia nanti wajib menandatangani itu ketika dia dinyatakan lulus, dia sudah harus mengundurkan diri. Nah, yang begitu-gitu ini remeh-temeh, enak dibaca tapi interpretasi orang beda-beda. Makanya saya mengulang-ulangi di pasal-pasal ini yang saya anggap penting. Nah, lalu juga misalnya tidak pernah dipidana, yang saya katakan tadi, penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Artinya surat ini harus yuridiksinya itu pengadilan setempat.
Jadi kalau misalnya dia mendaftar di Cianjur, artinya yang mengeluarkan suratnya harus pengadilan Cianjur. Gitu. Itu jadi jangan sampai nanti dia terdaftar di Sukabumi dan minta pengadilannya di Bandung. Oh itu kan Pak sah secara hukum, tapi kan aturannya harus tetap. Jadi maka saya katakan sekali lagi, jangan remeh-temehkan yang persyaratan bersifat administrasi karena fatal, karena mutlak, gitu ya. Kita lanjut lagi, bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Bersedia bekerja pada waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Yang saya katakan tadi. Tidak waktunya. Oh waktunya. Ya jadi kalau kira-kira mau santai, ya, itu kan agak sulit mau menjadi penyelenggara pemilu itu. Karena dia harus memastikan kepemimpinan rezim yang baru adalah yang memang tanggung jawabnya juga sangat besar. Nasib bangsa ini kan mereka yang atur kan. Jadi itu harus betul-betul semuanya kan surat pernyataannya deh. Surat pernyataan semuanya sifatnya administrasi tapi jelas itu harus dilakukan. Yang 14, bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih. Artinya nggak mungkin dia, misal katakan PNS gitu ya, dia pegawai negeri di salah satu instansi di Kabupaten Sukabumi, lebih ikut seleksi boleh. Tapi ketika dia terpilih, dia nggak mungkin di situ. Statusnya menjadi komisioner KPU dan gajinya 1. Karena itu kan menjadi pasal yang utuh. Tidak boleh ada pejabat negara yang mendapatkan 2 gaji dari APBN yang sama, mungkin. Jadi status dia nanti ya sebagai komisioner. Bukan KPU. sebagai PNS ya? Dia PNS, tapi dia diperbantukan di KPU. Jadi status di sana udah diganti dengan status di KPU. Dan bukan hanya itu, badan usaha milik negara, BUMN, BUMD, misalkan dia direktur apa gitu ya, ya dia harus rela bukan itu, karena dia nggak mungkin merangkap jabatan yang sama. Karena nggak bisa double job. Artinya poin ini mengatakan betul-betul komisioner KPU nanti yang terpilih 5 itu lengkap semuanya. Artinya pengabdian, karena makanya ada bahasa KPU melayani. Itu karena memang dia harus fokus untuk menjelang pemilu. Jadi ini juga banyak tafsir ya. Ini makanya saya tekankan agar tidak menjadi mistafsir tuh, atau multi tafsir kan. Oh saya boleh kan ini merangkap ini nggak boleh. Jadi itu sudah menjadi ketentuan dan harus dijalani. Karena yang terakhir, dan tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Kan penting itu. Jadi 15 ini harus dipahami oleh para sebelum daftar saya kira. Nggak mungkin dia, aduh saya nggak baca pengumuman tuh, berarti dia nggak serius. Jadi jangan sampai nanti misal didatangin kalau ini, oh kayak kan nggak baca ini ketuanya nggak baca pengumuman ya, berarti kamu nggak serius. Jadi keseriusan itu dimulai dari dia membaca ini dulu. Kalau dia merasa dia cukup syarat, baru dia urus. Nah baru dia nanti urusan dengan siapa dan macam-macamnya. Jangan sampai ada orang protes karena merasa oh ini kok syaratnya begini. Nah, ini udah diumumkan termasuk di radio Elmitra. Jadi 4 kabupaten kota, Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi dan Kota Depok dianggap tahu karena sudah kami sosialisasikan. Nah mudah-mudahan jangkauan Elmitra ini tepat dan bisa relay, dipahami terus-menerus. Tapi intinya dibaca. Yang saya katakan itu dibaca karena ini sifatnya administrasi, tapi dia mutlak. Jadi tidak mungkin kami loloskan kalau dia keluar dari 15 norma ini. Karena itu sudah menjadi ketentuan dan tidak ada tawar-menawar. Dan agar ada mewujudkan fairness ya, kita adil, jujur, yang menjadi tagline KPU. Yang itu kira-kira yang secara normatif, tapi absolut saja. Saya berkali-kali bukan absolut karena selalu problemnya di sini nih. Kebanyakan problemnya adalah tidak tahu atau tidak maksudnya apa. Nah maka saya jelaskan secara termasuk kayak ijazah, legalisir itu jangan sampai nanti dia punya ijazah nggak dilegalisir. Artinya kan kami nggak mungkin kayak rumah sakit segala macam itu penting. Misalnya rumah sakit kalau dia ada di Kabupaten Sukabumi, artinya dia harus meminta dari rumah sakit Kabupaten Bumi, RSUD yang berplat merah. Pemerintah artinya. Jadi segala ukurannya adalah plat merah. Jadi kalau dia tesnya di Cianjur, maka dia mengambilnya di RSUD Cianjur. Jangan di klinik. Di RSUD. Begitupun masalah yang lain. Jangan di bidan. Jadi kita ini kan udah ada semua ya. Secara 4 kotanya udah ada.
4 kabupaten kota ini udah lengkap kok, RSUD-nya ada. Jadi kayaknya nggak punya alasan untuk tidak tertib yang gitu-gitu. Jadi silakan untuk pemirsa ini yang dengar Elmitra lewat Mbak Caca dan kami langsung ke rumah sakit daerah masing-masing yang plat merah ya, kira-kira gitu. Jadi di situ silakan. Dan nggak usah nanya lagi, bisa nggak di klinik, bisa nggak? Saya udah jelaskan. Jangan ada yang nanya lagi ya. Nggak usah ditanya lagi karena ini sifatnya mutlak, silakan dilakukan karena itu yang jadi aturannya. Silakan diminta di situ. Jadi misalnya nanti ada psikotes di angkatan darat, artinya semua struktur itu sifatnya mutlak, tidak tawar menawar, dan itu menjadi ukuran tim sel dalam menseleksi yang dikatakan Bang Yusuf, administrasi. Jadi dia nggak mungkin melangkah ke psikotes, ke CAT kalau dia tidak lulus administrasi. Nah, jadi penekanan kami atau saya, fokuskan ini dulu. Fokuskan soal administrasi, baca ulang. Ini saya berkali-kali tekankan, nggak usah ditawar. Jadi ikuti saja. Nah, insya Allah saya rasa kalau dia memang umur cukup, semua cukup, saya rasa pasti lolos. Kalau dia mengikuti yang tadi. Nah itu kira-kira Caca yang jadi ingin kami sampaikan. Oke, terima kasih Bapak Akram. Tapi memang betul sih, administrasi ini harus amat sangat diperhatikan ya, kecil apapun gitu. Jadi nggak cuma persiapannya tuh nggak cuma belajar, gara-gara mitra kayak oh aku menyiapkan mental, betul harus, tapi juga persiapan administrasinya harus disiapkan secara sempurna ya, karena ini tadi Pak Akram ini absolut sifatnya. Absolut. Oke, nah kemudian kita langsung ke dokumen persyaratannya. Kira-kira apa saja ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Widi. Untuk mengenai dokumen persyaratan, sebetulnya secara garis besar begitu pendaftar masuk ke aplikasi Siakbar, itu semua form sudah ada di sana. Tapi paling mungkin saya akan sedikit jelaskan ya. Kalau ada pendaftar yang ingin tahu secara detail apa saja sih yang syarat dan prasyarat, itu bisa diakses di website KPU Kota Kabupaten masing-masing. Misalnya ada tinggal di pengumuman, di situ dilampirkan. Sudah dilampirkan. Jadi persyaratannya apa saja. Nah, mengenai kelengkapan dokumen, mungkin yang pertama surat pendaftaran. Itu surat pendaftaran itu bukan kita bikin sendiri, modelnya sudah ada. Oke, jadi harus di-download diisi akunnya ya. Iya, download diisi. Download diisi, upload lagi. Yang kedua fotokopi, kan itu untuk menunjukkan pertama identitas, domisili, dan juga apakah usianya sudah cukup. Yang ketiga pas foto jangan sampai salah itu kan, sekalipun orangnya kembar. Riwayat hidup juga ada, bentuk formnya di Siakbar. Kemudian fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang juga dilegalisir oleh kampus masing-masing ya. Karena tidak mungkin kita tim sel datang ke kampus masing-masing. Yang ke-6 itu surat pernyataan seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Akon itu kan, setia kepada Pancasila, tidak pernah meninggalkan politik, bersedia bekerja penuh waktu secara 24 jam gitu, bersedia tidak menduduki jabatan politik dan lain-lain, bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan ormas atau pun lainnya gitu. Itu semua formnya ada di Siakbar. Jadi peserta itu tinggal masuk. Nah, pendaftaran di Siakbar itu berdasarkan NIK. Jadi satu orang itu hanya bisa mendaftar satu kali berdasarkan NIK itu. Jadi kalau misalkan ada pendaftar yang bikin kesalahan, yang dicabut, itu nggak bisa, harus ke KPU pusat. Prosesnya rumit sekali. Ya, makanya peserta itu memang harus betul-betul diri dan latihan, jangan sampai ya salah klik, salah melihat, yang akhirnya kesempatannya nunggu 5 tahun kemudian. Yang ke-7 kemudian surat keputusan pemberhentian dari jabatan politik kalau misalkan ada pendaftar yang dulu pernah menjadi anggota partai politik. Nah, itu dibuktikan dengan sudah mundur sekurang-kurangnya 5 tahun. Itu dibuktikan dengan pernyataan, dan surat pernyataan. Pun sama untuk jabatan-jabatan pemerintah yang lain. Nah, untuk jabatan pemerintah kalau ketika masih daftar mungkin masih lanjut, hanya kesediaan ketika terpilih dia mengundurkan diri.
Yang ke-8 keterangan sehat jasmani dan rohani itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Arfan, itu harus di RSUD. Ya harus, tidak bisa tawar di tempat bidan atau di klinik karena nggak bisa. Yang ke-10 surat keterangan dari pengurus partai politik, itu yang tadi saya bilang, kalau yang bersangkutan ingin daftar dan menyatakan mundur, itu bukan hanya dari pernyataannya lagi, harus keterangan dari partai politiknya juga bahwa yang bersangkutan sudah tidak menentukan. Yang ke-11 surat keterangan dari pengadilan negeri untuk bebas dipidana dengan tindak pidana lebih dari 5 tahun. Itu di pengadilan negeri Semarang. 12 surat izin ini bagi untuk ASN ya, surat izin dari perwira kepegawaian pejabat kepegawaian setempat. Ya, ketika mendaftar dia harus ada izin lagi. Jadi nggak bisa kalau misalkan izin dia datang. Nggak bisa. Oh, harus bisa dulu. kalau di ASN. Kalau di ASN. 11 surat pernyataan yang sudah menggunakan diri tadi sudah dibilang, itu formnya ada di siapa. Nah, lalu tanda bukti. Kalau sudah diupload semua nanti akan bisa di-print tanda bukti pendaftaran. Tanda bukti pendaftaran yang nanti dimasukkan dalam satu file, yang kertas fisiknya akan dikirim ke kami. Dikirimnya itu bisa melalui pos atau gimana? Bisa secara langsung, bisa melalui pos. Cuman kalau misalkan ada peserta yang aduh khawatir nih, Iya. kan takutnya di ekspedisinya di posnya tercecer atau telat dan sebagainya, lebih bagus diantar sendiri karena pasti akan ada checklist. Sehingga kalaupun ada kekurangan-kekurangan dia tahu. Tapi kalau misalkan memang tidak ada waktu untuk datang ke sekretariat kami di hotel-hotel di Bandung, ya boleh sih ya, kalau merasa aman. Jadi itu dikembalikan lagi ke calon pendaftarnya ya. Oke. Ini tuh dia rekan mitra seantara Sabumi. Mungkin ada yang mau ditambahkan Bapak Arfan? Bapak Ketua juga. Oke, saya kira tadi sudah diberikan gambaran terkait tahapan seleksi pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten Kota khususnya di wilayah Jabar 3. Oke. Poinnya yang harus diperhatikan, satu, seluruh pelamar itu harus memperhatikan jadwal tahapan seleksi pendaftaran tersebut. Kita ketahui tadi sudah disampaikan, pendaftaran itu dibuka sejak tanggal 13 sampai tanggal 24. 24 itu per pukul 23.59. Lewat tanggal 25 tidak diterima. Itu yang harus diperhatikan, jadwal, karena jadwal itu sudah ditetapkan secara baku, tidak bisa ditawar lagi. Nah, jadi tahapan ini waktunya 2 bulan. 2 bulan, Juni dan Juli. Dan sesuai dengan SK kami, tim seleksi ini, SK kami tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 31 Juli sampai penetapan 10 besar untuk diajukan ke KPU. Jadi itu ya di poinnya. Jadi jadwal harus diperhatikan. Yang kedua, tahapan administrasi teknis atlet itu tadi sampaikan oleh Bang Arfan, itu sangat penting dan fatal. Administrasi ini fatal kalau salah. Kami sudah ada ukurannya, tidak bisa ditawar lagi. Nah itu yang sering kadang lupa. Nah jadi jadwal, kemudian administrasi itu karena pintu awal di situ. Nah yang ketiganya karena rekrutmen seleksi bakal calon anggota KPU Kabupaten Kota ini sistemnya terbuka melalui tadi aplikasi Si Akbar. Ikuti, pahami alur dari Si Akbar tersebut. Tadi form semua sudah ada di situ, tinggal dibuka para pelamar. Ya itu yang harus diperhatikan. Pada kesempatan kali ini kami tim seleksi Jabar 3 mengajak pada putra-putra terbaik di daerah Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan Kota Depok. Ayo segera melamar, ikut berpartisipasi menjadi pendaftar. Nah, pendaftar anggota KPU Kabupaten Kota. Saatnya sekarang Anda
mulai membuka diri, mengaktualisasikan diri, dan berkontribusi untuk negara dan bangsa. Khusus pada kesempatan kali ini juga, poin yang harus diingat oleh para pelamar tadi, pertama, baca pengumuman yang sudah disampaikan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota. Pengumuman itu terkait dengan tahapan seleksi bakal calon anggota KPU Kabupaten. Semua lengkap di situ. Silakan Anda buka, baca dulu, kemudian pahami. Nah, kemudian yang ketiga, ikuti jadwal yang ada. Jadi tahapan itu sudah baku, jadwalnya sudah ada di situ. Anda ikuti prosesnya dan maksimalkan ikhtiarnya. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan terkait dengan update rekap pendaftar melalui laman si Akbar. Karena pendaftaran anggota KPU Kabupaten Kota ini melalui aplikasi si Akbar. Nah, ini khusus untuk wilayah Jabar 3, saya sampaikan rekapitulasi pendaftaran melalui laman si Akbar sampai dengan tanggal 16 Juni 2023. Satu Kabupaten Sukabumi yang sudah mengisi biodata 15 orang, mengupload persyaratan 87 orang, kemudian berkas diterima di sekretariat 5 orang, total 113 orang. Nah, ini sudah mulai ya, ada 100 belum juga nih, baru tanggal 16 sudah 113. Sudah Pelamar ya. Kalau tadi semangat juga kan gitu. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Yusuf, kita untuk seleksi saja itu maksimal 20 kali kebutuhan, itu 100 yang akan mengikuti CHT dan tahapan selanjutnya ya gitu. Nah, kemudian untuk Kabupaten Cianjur yang sudah mengisi biodata 13 orang, kemudian yang sudah mengupload persyaratan 66 orang, berkas diterima nih 10 orang, total 89 orang. Berarti di bawah Kabupaten Sukabumi ya, Cianjur 89 orang. Sudah lamarnya ya 89 orang. Kemudian Kota Sukabumi yang sudah mengisi biodata 8 orang, mengupload persyaratan 44 orang, berkas diterima 5 orang, total 57 orang. Nah, ini berkurang Kota Sukabumi ya, masih 57 orang. Kemudian Kota Depok yang sudah mengisi biodata nih, isi akta ya, 10 orang, kemudian yang sudah mengupload persyaratan 30 orang, dan berkas yang sudah diterima oleh sekretariat 7 orang, total 47 orang. Nah, ini masih panjang proses pendaftarannya sampai dengan tanggal, ingat, 24 Juni. 24 Juni itu pendaftaran. Setelah itu ditutup. Nah, maka dari itu perlu diperhatikan jadwalnya ya, jadwalnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan update terakhir yang sampai hari ini pelamar membuka si Akbar atau mendaftarkannya di si Akbar. Saya kira itu dulu. Sekian dan terima kasih atas kesempatannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Bang Yusuf, Bang Arif mau menambahkan apa? Terima kasih. Kan closing itu namanya. Mau mulai lagi nggak? Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di Radio Mitra, sudah berkunjung ke Sukabumi dan besok berarti ke Kota Depok. Kita insya Allah Kota Depok. Oke, semoga sehat semuanya dan menjalankan tugasnya ya, sehat terus, dan juga rekan-rekan terima kasih yang sudah stay tune barengan Caca dari Tabu 2 siang berarti ya. Tetap jangan kemana-mana, stay tune terus dalam Stasiun FM, akan ada acara-acara yang seru banget tentunya setelah ini. Dan kemana-mana rekan-rekan antara kamu nih, Pemilu Sarana Integrasi Bangsa.